Shalom. Shalom. Haleluya. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tentunya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita sekalian, umat-umat ketebusan, yaitu berkat kesehatan, berkat kesempatan dan berkat kemauan yang Tuhan berikan pada kita sekalian. Baiklah, kita akan naikkan pujian Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apapun yang pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Apakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan
kita bersama tunduk kepala. Haleluya. Berkat-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekalian, yaitu berkat kesehatan Tuhan. Limpah berkat yang Tuhan berikan kepada tubuh kami, baik itu secara jasmani dan secara rohani. Karena berkat kesehatan ini sangat kami butuhkan Tuhan, agar kami dapat menikmati kasih dan kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu hari lepas hari ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur, karena Tuhan telah memilih setiap hamba-Mu yang percaya kepada Engkau menjadi biji mata-Mu Tuhan, yang sangat terpelihara, yang sangat tertutup Tuhan oleh pencobaan maupun debu-debu yang ada di dunia ini, sehingga kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan ini Tuhan kami gunakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau lah yang layak menerima puji dan segala haleluya. Hormat hanya bagi Engkau dan pemuliaan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memberkati ibadah pada sore hari ini, kami akan naikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau sendiri yang hadir di tempat ini, mengurapi kami sekalian dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami pun mendapat berkat sepulang dari ibadah ini Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan tetap berlanjut dalam kehidupan kita, berarti Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah menebus kehidupan kita, membebaskan dari dosa, dan mengampuni segala dosa. Karena itu Tuhan itu tetap baik. Katakan, Tuhan itu tetap baik. Haleluya. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik, haleluya. Tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung, cinta Yesus mempelaiku. Perbuatannya besar, selalu Dia nyatakan damai sejahteranya Dia limpahkan. Hari demi hari Dia turut menanggung, cinta Yesus mempelaiku. Katakan, Tuhan tetap baik. Tetap baik, Tuhan tetap baik, Dia selalu baik bagiku. Apapun terjadi di dalam hidupku, ku yakin Yesus tetap baik. Tuhan tetap baik, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kuasanya Tuhan itu tetap baik. Dan kita sekalian tetap beribadah dan mencari akan kebenaran firman Tuhan. Maka damai sejahtera akan diberikan kepada kita sekalian istimewanya melalui kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Dan sekarang kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami lewat firman-Mu saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami semua. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dimanapun kami berada, daerah Mojokerto semuanya, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus, firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, menyembuhkan sampai menyempurnakan kami. Dan kami tidak ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembahmu, menyerahkan seluruh hidup kami. Oh Tuhan, seluruh keluarga kami sidang jemaat sampai
setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menentukan yang terbaik bagi kami mulai sekarang sampai kekal selamanya. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita akan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membahas Wahyu 14 ayat 14 sampai 20. Tuaian di bumi. Tuaian di bumi. Ada dua macam penuaian di bumi. Yang pertama 14 sampai 16. Aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Jadi nomor 1 14 sampai 16 ini penuaian gandum di bumi, penuaian gandum yang masak di bumi untuk dibawa masuk ke lumbung kerajaan surga kekal selamanya. Yang kedua yaitu ayat 17 sampai 20 penuaian anggur di bumi, anggur yang masak di bumi untuk dikilang dalam murka Allah ya sampai tinggi kekang kuda sejauh 200 mil, ayat yang ke-20 itu sampai ya itu sampai kekang kuda dan jauhnya 200 mil bahkan sampai binasa selama-lamanya. Ini yang kedua, penuaian anggur. Masih penuaian gandum ya. Wahyu 14 sampai 16 ini tentang penuaian gandum. Jadi dua macam penuaian, gandum, anggur, sekarang penuaian gandum. Nah, dalam penuaian gandum terjadi dua kali pemisahan. Terjadi dua kali pemisahan, yaitu ayat Matius 13 ayat 36 sampai 43. Matius 13 36 ini tentang pemisahan gandum dengan lalang. Pemisahan gandum dengan lalang. Ya. Ayat 41 42 kita baca 41 42. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jadi lalang adalah kehidupan yang menolak percikan darah. Kehidupan yang menolak percikan darah atau salib, sehingga selalu mengikuti keinginan daging. Keinginan daging yang mendorong untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Ya, itu. Jadi kehidupan yang menolak percikan darah, menolak salib, sehingga selalu mengikuti keinginan daging terus, tidak mau disalibkan. Keinginan daging yang mendorong untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Ya, nah ini sampai berbuat dosa sampai puncak dosa, sehingga dituai untuk masuk ya dapur api neraka selama-lamanya. Itu lalang. 43 itu gandum. 43 itu gandum. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini gandum. Jadi kehidupan yang mengikut Yesus dengan 7 kali percikan darah. Kehidupan yang mengikut Yesus dengan 7 kali percikan darah atau salib, sehingga mau sengsara daging
untuk hidup benar. Mau sengsara daging untuk hidup benar. Itu gandum. Ya, kehidupan yang mengikut Yesus dengan 7 percikan darah atau salib, sehingga mau sengsara daging untuk hidup benar. Ya, mau sengsara daging untuk mengalami penyucian yang terus menerus. Setelah hidup benar, sengsara daging lagi untuk mengalami penyucian yang terus menerus sampai mencapai kualitas, masih ingat ya, 144.000 orang di Bukit Sion. Kualitas 144.000 orang di Bukit Sion itu kualitas sempurna. Kualitas sempurna mempelai wanita surga untuk dibawa masuk ke dalam lumbung kerajaan surga. Dibawa masuk dalam lumbung kerajaan surga. Ini pemisahan pertama. Gandum dan lalang. A itu ya, pemisahan gandum dan lalang. Dalam penuaian gandum masih dipisahkan gandum dengan lalang. B, Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya, di tangan Yesus. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tapi debu jerami atau terjemahan lama sekam, terjemahan lama, akan dibakarnya dalam api tak terpadamkan. Gandum dan sekam. Coba terjemahan lama Matius 3:12, ya, tetapi sekamnya akan habis dibakar. Jadi pemisahan gandum dan sekam yang kedua. B, saudara, sekam adalah saudara, kehidupan yang menolak percikan darah, kehidupan yang menolak salib, nah, sehingga mengikut Yesus hanya untuk mencari perkara jasmani. Mencari perkara jasmani sama dengan puas dengan perkara jasmani, saudara, puas dalam perkara jasmani, sehingga tidak mau bertekun dalam iman. Tidak mau bertekun dalam iman sama dengan tidak mau diisi firman pengajaran yang benar. Tidak mau bertekun dalam iman, hanya cari perkara jasmani, puas dengan perkara duniawi jasmani, sehingga tidak mau bertekun dalam iman, tidak mau diisi firman pengajaran benar, sehingga kosong. Nah, itu sekam itu mesti harus diisi, ada sekamnya itu sudah harus diisi, saudara, sehingga kosong dari firman pengajaran benar, dan hanya diisi 7 roh jahat, 7 roh jahat najis untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Untuk berbuat dosa sampai puncak dosa dan dituai dalam neraka, untuk masuk neraka, dituai untuk masuk dapur api neraka selama-lamanya. Itu skam. Jadi menolak salib hanya mencari perkara jasmani yang enak bagi daging, itu perkara jasmani yang enak. Tidak mau sengsara daging, tidak mau menyalibkan daging, tapi cara mencari perkara jasmani yang enak bagi daging itu, ya. Nah, itu sehingga tidak mau bertekun dalam iman, cuma pertahankan skam aja, kulit itu di luar perkara jasmani, tidak mau diisi pengajaran benar, kosong, diisi 7 roh jahat najis, sehingga dia berbuat dosa sampai puncak dosa, sampai dituai untuk masuk dapur neraka selama-lamanya. Nah, gandum kebalikannya. Gandum sama dengan kehidupan yang mengikut Yesus dalam 7 kali percikan darah. Gandum adalah kehidupan yang mengikut Yesus dalam 7 kali percikan darah, sehingga mau sengsara daging untuk diisi firman pengajaran benar. Ya, itu satu. Mau sengsara daging untuk diisi firman pengajaran benar, sehingga mengalami penyucian terus menerus. Diisi, disucikan, diisi, disucikan. Penyucian terus menerus sampai kualitas sempurna seperti Yesus, gandum yang matang, kualitas sempurna, tidak bercacat celah seperti Yesus. Itu gandum yang matang yang akan dituai dalam dalam lumbung kerajaan surga kekal selamanya. Semoga kita bisa mengerti, saudara, perumpamaan, saudara, itu lalang dengan gandum, sekam dengan gandum itu,
Ya. Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 mulai. Ya, ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, bangsa kafir. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, bangsa Israel yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Jadi dari dua kalimat ini ada kafir, ada Israel. Jadi sebenarnya yang mendapat kesempatan utama untuk menjadi gandum yang matang adalah Israel. Kesempatan saudara, sebenarnya yang mendapat kesempatan utama untuk menjadi gandum yang matang adalah Israel. Saudara, umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Saudara, ini saudara. Tetapi karena ada sekam dan lalang, itulah bangsa Israel yang keras hati, menolak percikan darah, menolak salib Kristus. Nah, mestinya semua bangsa Israel itu gandum yang matang, tapi ternyata ada sekam dan lalang. Itulah orang Israel bangsa Israel yang keras hati, menolak percikan darah, salib Kristus, maka terbuka kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menjadi gandum yang matang. Untuk menjadi gandum yang matang. Sama dengan diselamatkan sampai disempurnakan. Diselamatkan sampai disempurnakan seperti Yesus. Untuk masuk juga lumbung kerajaan surga. Jadi sebenarnya Israel saja. Tapi karena ada sekam dan lalang, itulah bangsa Israel yang keras hati, menolak percikan darah, menolak salib Kristus, sehingga tidak selamat, diganti bangsa kafir. Itu kemurahan bagi bangsa kafir. Ya, nah, sekarang bagaimana bangsa kafir bisa menjadi gandum yang matang untuk dituai masuk lumbung kerajaan surga? Bagaimana bangsa kafir bisa menjadi gandum yang matang untuk dituai masuk lumbung kerajaan surga? Nah, tadi itu Yohanes 12 ayat 20 lewat ibadah, ya, lewat ibadah pelayanan yang benar kepada Tuhan. Untuk beribadah pada hari raya terdapat berapa orang Yunani, itu bangsa kafir. Ini, jadi bangsa kafir bisa jadi gandum yang matang, kehidupan yang sempurna seperti Yesus, ya, masuk lumbung kerajaan surga itu lewat ibadah pelayanan yang benar, tahbisan yang benar kepada Tuhan. Ayat 21, ini tahbisan yang benar. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepada Tuhan, kami ingin bertemu Yesus. Nah, itu ibadah yang benar. Saudara, jadi tanda ibadah yang benar kepada Tuhan yaitu kami rindu, harus ditandai kerinduan, keinginan untuk bertemu dengan Yesus. Keinginan, kerinduan bertemu dengan Yesus. Bukan bertemu pendeta, bertemu teman, bertemu satu suku, bertemu ini, bukan. Bertemu Tuhan Yesus, bertemu dengan Yesus, untuk bertemu Yesus. Nah, bagaimana caranya? 22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Jadi ketemu Filipus, kami ingin bertemu Yesus. Bagaimana ini? Filipus memberitahukannya kepada Andreas, Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Jadi kasih tahu Andreas, oh ayo kita ke Yesus, ya, kita pergi ke Yesus. Jadi jalannya bangsa kafir bertemu Yesus lewat Filipus dan Andreas, atau Andreas dan Filipus. Lewat Andreas dan Filipus. Jalannya bangsa kafir bertemu Yesus waktu itu, ya, itulah lewat Andreas dan Filipus. Nah, apa Andreas artinya apa? Yohanes 1 35 sampai 40. 35 sampai 40. Yohanes 1. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya.
Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata pada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka, Rabi, artinya guru. Itu pengajaran, guru. Di manakah engkau tinggal? Tempat tinggalnya Yesus yang dicari. Ia berkata kepada mereka, marilah kamu akan melihatnya. Mereka pun datang melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4:40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ini Andreas. Andreas ini kehidupan yang mencari tempat tinggal Yesus. Kehidupan yang mencari tempat tinggal Yesus. Apa tempat tinggal Yesus? Tempat kediaman Tuhan, tabernakel. Sama dengan tabernakel. Sudah hancur, tabernakel yang dibangun Musa sudah hancur, sekarang tinggal guru dan tabernakel, pengajaran tabernakel. Nah itu, bangsa kafir bisa bertemu Yesus lewat Andreas, pengajaran tabernakel. Tapi masih ada satu lagi, lewat Filipus. Nah, Filipus ini Yohanes 1 ayat 45. Yohanes 1 ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Filipus ini adalah ahli Taurat. Filipus adalah ahli Taurat. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat. Filipus adalah ahli Taurat. Hukum Taurat itu 2 loh batu, sama dengan kasih. Ya, ahli Taurat. Nah, ini sama dengan kasih. Ahli Taurat atau 2 loh batu sama dengan kasih. Jadi bangsa kafir bisa bertemu Yesus lewat kasih. Itu inti dari pengajaran mempelai. Kasih Allah itu inti dari pengajaran mempelai. Inti dari pengajaran mempelai itu kasih Allah. Jadi bangsa kafir bisa bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel dan mempelai. Pengajaran tabernakel dan pengajaran mempelai. Sama dengan kabar mempelai dalam terang tabernakel. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Itu bangsa kafir bisa bertemu Yesus lewat pengajaran tabernakel dan pengajaran mempelai. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Jadi ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan ingin kerinduan bertemu dengan Yesus. Jadi ibadah pelayanan yang benar ditandai dengan keinginan untuk bertemu Yesus, sama dengan kerinduan keinginan atau kerinduan untuk bertemu Yesus sama dengan kerinduan untuk mendengar dan dengar-dengaran pada kabar mempelai firman pengajaran yang benar. Itu ibadah pelayanan benar, mencari pengajaran benar, bukan mencari perkara-perkara jasmani. Itu perkara-perkara jasmani, bukan mencari dengar-dengaran, kerinduan untuk mendengar, dengar-dengaran pada firman pengajaran, kabar mempelai atau firman pengajaran yang benar. Nah itu, Tuhan tolong kita semua. Jadi semua ibadah pelayanan benar, fellowship yang benar, nikah yang benar, semua berdasarkan pengajaran yang benar. Kalau tidak, ya tidak benar. Kerinduan untuk dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Nah, Yohanes 12 ayat 23 sampai 26 proses. Tadi bagaimana caranya bangsa kafir bertemu Yesus lewat ibadah pelayanan yang benar, lewat pengajaran yang benar, kabar mempelai dalam terang tabernakel. Sekarang Yohanes 12 23 sampai 26. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau
biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, akan dihormati Bapa. Jadi proses ibadah pelayanan yang benar, atau proses sebiji gandum berbuah-buah yang matang. Nah, itu proses ibadah pelayanan benar, atau proses sebiji gandum berbuah-buah yang matang. Berbuah matang. Itu prosesnya. Nomor 1, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi kalau jatuh ke dalam tanah mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah ini, jadi yang pertama, sebiji gandum harus jatuh ke tanah. Artinya, sebiji gandum harus jatuh ke tanah. Artinya A, merendahkan diri serendah-rendahnya sampai hanya mengaku tanah liat. Merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mengaku hanya tanah liat. Hanya tanah liat. Yaitu merasa tidak layak. Tanah liat itu merasa tidak layak. Ya, merasa banyak kekurangan, kesalahan. Merasa tidak layak sama dengan merasa banyak kekurangan, kesalahan, sehingga mendorong kita untuk mengaku dosa, mengaku kekurangan, kelemahan, mengaku dosa. Maka darah Yesus mengampuni segala dosa kita, dan kita terlepas dari dosa, mengalami kelepasan dari dosa. Darah Yesus mengampuni dosa kita, dan kita mengalami kelepasan dari dosa-dosa. Mengalami kelepasan dari dosa. Ini yang penting, merendahkan diri, jatuh ke tanah, saudara, bahwa saya tidak layak. Nah, itu saya tidak layak, ya, merasa tidak layak, mengaku dosa, sehingga mendorong kita mengaku dosa, mengaku kesalahan, kekurangan, diampuni, saudara, oleh darah Yesus, dan kita mengalami kelepasan dari dosa. Kita mengalami kelepasan dari dosa. Nah, ini saudara, mengalami kelepasan dari dosa. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita dan hidup dalam kebenaran. Ya, hidup dalam kebenaran itu. Kemudian B, merasa tidak mampu. Merasa tidak layak, merasa tidak mampu. Saudara, merasa tidak layak, tidak mampu. Itu artinya, saudara, kita merasa tidak mampu, artinya tidak berdaya. Tidak berdaya untuk menghadapi segala sesuatu. Ya, tidak berdaya untuk menghadapi segala sesuatu, sehingga mendorong kita untuk tetap percaya berharap Tuhan. Tidak layak, tidak mampu, hanya percaya berharap Tuhan. Percaya berharap belas kasih Tuhan. Itu percaya dan berharap belas kasih Tuhan saja. Nah, Tuhan tolong kita. Jadi merasa tidak layak itu merendahkan diri, hanya mengaku tanah liat, banyak kekurangan, kelemahan kita. Nah, itu sehingga kita merasa tidak layak, banyak kekurangan, kelemahan, mendorong ngaku dosa, diampuni dosanya, lepas dari dosa, hidup benar. Kemudian merasa tidak mampu, tidak bisa apa-apa, ya, hanya percaya berharap kepada belas kasih Tuhan. Itu yang pertama, jatuh ke tanah, ya artinya itu. Yang kedua mati. Tadi 24, ya 24 jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu mati sama dengan menyangkal diri. Mati sama dengan menyangkal diri. Artinya tegas untuk berkata tidak, menyangkal diri. Tegas artinya tegas untuk berkata tidak pada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tegas berkata tidak.
terhadap segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak sesuai firman pengajaran yang benar. Tidak sesuai firman pengajaran yang benar. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Itu mati, menyangkal diri. Ya, menyangkal diri juga mau direndahkan, tidak salah disalahkan. Nah, itu menyangkal diri. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Tidak salah mau disalahkan, itu menyangkal diri. Saudara, jadi tegas berkata tidak pada sesuatu yang tidak sesuai firman, tidak sesuai firman Allah. Nah, tapi juga mau direndahkan, tidak salah, saudara, disalahkan dan lain-lain. Itu Tuhan akan tolong kita semuanya. Saudara, tidak salah disalahkan, Tuhan akan tolong kita. Tuhan yang membela kita, Tuhan yang membela kita semuanya. Saudara, Tuhan tolong kita. Nah, saudara, itu mati. Ya, jadi kalau biji gandum tidak mau mati, tetap satu biji saja. Ya, tetap satu biji saja, nah, sampai busuk nanti, sampai busuk. Tetap satu biji saja sampai busuk nanti itu ya. Itu. Tetapi jika mau mati bersama Yesus, pasti bangkit bersama Yesus. Kalau mau mati bersama Yesus, pasti bangkit bersama Yesus sehingga berbuah-buah banyak, menghasilkan banyak buah, sehingga berbuah-buah banyak. Mati, bangkit, berbuah-buah banyak. Nah, ini yang penting hari-hari ini, merendahkan diri, saudara, serendah-rendahnya sampai mengaku tanah liat dan mati, menyangkal diri, mau direndahkan, tidak salah disalahkan. Nah, itu menyangkal diri. Saudara, nah ini Tuhan tolong kita semuanya. Kalau sudah mati bersama Yesus, maka pasti bangkit dan berbuah banyak. Kalau tidak mau mati, ya busuk, satu biji dan busuk. Nah, itu saja. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Markus 4 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Injil Markus pasal 4. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur. Ayat yang ke Markus 4 ya, baik. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Nah, tidur, mati, bangun, bangkit. Nah, proses mati bangkit. Dan benih itu mengeluarkan tunas, tumbuh. Mengeluarkan tunas dan tunas makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, akhirnya banyak buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butirnya yang penuh isinya, sampai bulir itu. Apabila buah sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, puji Tuhan. Jadi ini, saudara, dalam Markus 4:26 29, lewat tidur dan bangun, mati dan bangkit, maka benih akan tumbuh. Benih akan tumbuh sama dengan bertunas, ya, bertunas, ya, hidup benar itu. Bertunas itu hidup dalam kebenaran. Kalau tidak benar mati. Kalau berbuat dosa mati. Tapi kalau bertunas, hidup, mulai hidup itu, bertunas itulah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kemudian setelah bertunas bertangkai, tinggi, bertangkai. Itu artinya dipercaya kekuatan, dipercaya kekuatan kebangkitan dalam firman Allah. Ya, dipercaya kuasa kebangkitan dalam firman Allah, yaitu pengajaran salib, ya,
itu yang pertama pengajaran salib. 1 Korintus 1 18 sampai 19. 1 Korintus 1. Ini yang dipercayakan. Saudara, ini pengajaran salib ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu kekuatan Allah. Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang bijak akan kulenyapkan. Jadi pengajaran salib ini, saudara, jadi pengajaran salib, saudara, pengajaran salib itu adalah pengajaran salib adalah hikmat dan kuasa Allah, hikmat dan untuk menyelamatkan manusia berdosa. Pengajaran salib itu ya penginjilan itu tentang salib Kristus, pengajaran dasar penginjilan. Nah, itu hikmat dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Diselamatkan manusia berdosa yang harusnya dihukum binasa tapi diselamatkan. Saja itu Tuhan tolong kita semuanya. Nah, ini pengajaran salib. Saja bertangkai itu sudah dipercaya. Saja dipercaya kebangkitan, kuasa kebangkitan dalam firman Allah. Saudara, dalam firman Allah, mulai dari pengajaran salib itu saudara adalah hikmat kuasa Allah untuk menyelamatkan kita. Itu 23 sampai 31 itu baca beberapa. Mari. Nah, itu menyelamatkan. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalib, untuk orang Yahudi batu sandungan, untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus kekuatan Allah. Kristus yang disalib adalah kekuatan Allah, kuasa Allah dan hikmat Allah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari manusia. Makanya kita yang dipanggil dipilih orang-orang biasa lah. Itu aja. Tapi kita berpegang pada salib. Pada penginjilan ini salib, saudara, maka ada hikmat kuasa Allah untuk menyelamatkan kita, saudara, untuk menyelamatkan kita semua. Kemudian Kolose 1 ayat 24 sampai 28. Nah, ini saudara, ini firman Allah, saudara, kuasa kebangkitan firman Allah yang dipercayakan kepada bangsa kafir yang sudah merendahkan diri dan mati menyangkal diri. Sekalipun aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu firman apa? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Dinyatakan kepada orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa lain, bangsa kafir. Kristus yang adalah di tengah kamu, Kristus adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Tadi keselamatan, sekarang kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah itu, ya, Tuhan tolong. Jadi Kolose 1, 24, 25 ini kesempurnaan. Ini kabar mempelai. Ya, tadi itu pengajaran yang benar, firman pengajaran benar, kabar mempelai. Kita dipercaya. Ya, kita dipercaya, saudara, kuasa kebangkitan dalam firman Allah. Mulai penginjilan menyelamatkan dan firman pengajaran benar, kabar mempelai untuk menyempurnakan kita semua. Ini dua kekuatan yang Tuhan berikan, dua kuasa kebangkitan dalam firman. Penginjilan untuk menyelamatkan, pengajaran untuk menyempurnakan. Saudara, Tuhan tolong kita. Ini kehidupan yang mati bangkit.
maka benih itu tumbuh, bertunas, hidup benar, bertangkai. Nah itu dipercaya kuasa kebangkitan dalam firman Allah untuk saudara, firman penginjilan, pengajaran salib, firman penginjilan untuk menyelamatkan, dan pengajaran yang benar, kabar mempelai untuk menyempurnakan kita semua. Puji Tuhan. Jika ditolak atau dipalsukan, akan menjadi apa itu? Tangkai akan menjadi jerami. Tangkai kalau gugur, kalau ditolak, saudara, penginjilan, pengajaran ditolak, dipalsukan. Kalau penginjilan, pengajaran yang benar ditolak, dipalsukan, saudara, maka jadi jerami untuk membakar batu bata, untuk kota Pitom Ramses, kota Babel. Nah itu membakar kayu batu bata untuk kota Pitom Ramses, kota Babel. Nah, pembangunan Babel. Kalau menolak penginjilan, menolak pengajaran, pembangunan Babel. Hanya itu. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian setelah bertangkai, bertunas, hidup, bertangkai, hidup benar, bertangkai, dipercaya kuasa kebangkitan dalam firman Allah. Kemudian berbulir. Nah, berbulir ini sudah ada kulitnya. Berbulir sama dengan kulit untuk tempatnya buah, kulit untuk melindungi buah. Kulit untuk tempatnya buah, kulit untuk melindungi buah. Itu bulir, sekam. Kalau tidak diisi jadi sekam. Itu saja. Jadi itu bulir. Kulit untuk tempat buah, kulit untuk melindungi buah. Jadi Tuhan sudah menyediakan perlindungan pemeliharaannya secara ajaib. Kulit sudah dikasih oleh Tuhan. Kulit itu perlindungan pemeliharaan Tuhan, sudah dikasih. Tuhan sudah menyediakan perlindungan pemeliharaan secara ajaib, sekam itu, supaya kita bisa diisi pengajaran yang benar, supaya kita bisa diisi firman pengajaran benar, supaya kita bisa mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Nah itu semua Tuhan menyediakan sekam, perlindungan pemeliharaan, supaya kita mau diisi firman pengajaran yang benar, mendengar dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Jika tidak mau, ya jadi sekam, tidak diisi, kosong jadi sekam. Tadi tangkai jadi jerami. Sekarang kalau ini berbulir, saudara, jika tidak mau menjadi sekam dan akan dibakar habis. Akan dibakar. Nah itu, saudara. Kemudian setelah bulir, butir. Nah baru ini gandumnya, butir-butir. Ya ini. Berbutir-butir, saudara, sama dengan mendengar dan dengar-dengaran. Jadi setelah ada sekam, nah, mari kita mendengar dengar-dengaran pada pengajaran yang benar. Mau diisi pengajaran benar, saudara. Jadi itu berbutir-butir, artinya mau diisi firman pengajaran yang benar, mau mendengar dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, dan perjamuan suci boleh. Saudara, itu mau diisi dengan firman pengajaran benar dan perjamuan suci, akhirnya dia mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar dan perjamuan suci. Itu saudara. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini ikuti proses bagaimana satu biji gandum bangsa kafir ini bisa berbuah, buah banyak, saudara, berbuah banyak. Nah itu. Jadi dari berbulir, berbutir, satu langkah lagi, saudara, menghasilkan buah-buah. Itu. Berbutir, saudara, nah, sampai berbulir, saudara. Berbulir sampai berbutir, berbulir, saudara, itu sekam sampai berbutir, sudah ada isinya. Itu berbutir-butir. Itu mendengar, mau diisi firman pengajaran benar dan perjamuan suci, mau mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, sehingga cepat atau lambat berbuah. Nah itu. Jadi kalau sudah sampai ke butir, ada isinya, berbuah.
saudara, ini semuanya berbuah, saudara. Tuhan tolong kita semuanya, saudara, berbuah. Nah, ini berbuah kasih, ya, berbuah kasih. Nah, itu berbuah kasih, berbuah kasih. Karena praktek firman itu kasih. Siapa menuruti perintahku, dia mengasihi aku. Kalau kita taat dengar-dengaran, berbuah kasih. Kasih kepada Tuhan sehingga kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Ini buah kasih. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa menyembah Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan itu mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa mengasihi sesama, kita bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Itu mengasihi Tuhan, banyak menyembah, percaya berharap Tuhan, belas kasih Tuhan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya berbuat kebaikan, berbuat kebaikan sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama sampai mengasihi musuh. Musuh berbuat jahat, kita balas baik. Itu kasih agape, buah kasih. Itu saudara, Tuhan tolong kita semua. Jadi berbuat, saudara, ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hanya berbuat baik, saudara, hanya berbuat baik kepada sesama, bersedekah itu berbuat baik, memberi sedekah sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Kisah Rasul 10 ayat 1-4. Ini karena bangsa kafir. Dari sebutir gandum bangsa kafir bisa berbuah banyak. Saudara, itulah saudara ada di Kisah Rasul 10 ayat 1-4. Cornelius. Di Kaisaria ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, bangsa kafir. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah, mengasihi sesama kepada orang umat Yahudi, dan senantiasa berdoa. Sedekah dan doa. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Allah mengingat engkau. Cornelius bangsa kafir, tapi mau diisi, mau diisi firman pengajaran yang benar, yang diulang-ulang, firman penggembalaan, sampai menjadi gandum yang matang. Sampai menjadi gandum yang matang. Diisi firman pengajaran benar yang diulang-ulang sampai menjadi gandum yang matang. Sampai menjadi gandum yang matang. Prakteknya apa ini diisi? Yaitu berdoa dan bersedekah. Berdoa dan berbuat baik, sedekah, memberi banyak sedekah, berdoa dan memberi sedekah, sama dengan mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Berdoa, bersedekah, itu berbuat baik, itu mengulurkan dua tangan kepada Tuhan, mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Saudara, nah itu saja, saudara. Nah, Tuhan tolong. Lalu Tuhan selalu mengingat, Tuhan selalu mengingat, sama dengan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita, suatu bergumul untuk mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Nah ini, saudara, ayo posisi kita hanya seperti bayi hari-hari ini. Kehidupan yang berdoa, sedekah itu hanya seperti bayi, mengangkat dua tangan ke atas seperti bayi menangis. Maka Yesus juga, saudara, akan memperhatikan, selalu mengingat kita semua, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita yang hanya bayi-bayi, saudara, hanya bayi-bayi yang bisa menangis kepada Tuhan. Ini posisi seperti bayi menangis kepada Tuhan, mengangkat dua tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh, itu seperti posisi seperti bayi di hadapan Tuhan.
Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Hasilnya bayi mengangkat tangan, Tuhan mengulurkan tangan. Hasilnya Saudara, Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Sion sudah dalam keadaan porak-poranda, dalam keadaan penderitaan. Percuma sudah, Tuhan sudah lupa kita, Tuhan sudah tidak ingat kita lagi. Tuhan menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan kau. Tuhan ingat kita. Tuhan ingat orang-orang bangsa kafir terutama yang bersedekah, berdoa, bersedekah. Tentu dari ibadah pelayanan yang benar sampai doa, saudara, dan bersedekah mengasihi sesama. Itu saudaraku tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan mengingat, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kepada kita. Lihatlah, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu di ruang mataku. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Nah, mari, saudaraku, bangsa kafir, Kornelius mau diisi pengajaran yang benar sampai sempurna. Saudara, sampai sempurna. Nah, itu diisi pengajaran benar sampai gandum yang matang, sampai sempurna gandumnya. Mulai dengan berdoa, bersedekah, mengangkat dua tangan ke atas. Posisinya ya bayi dalam kan bayi, saudara, posisi seperti bayi, saudara. Nah, itu dalam, kemudian Tuhan memperhatikan, selalu mengingat, mengangkat tangan ya bayi dalam gendongan tangan Tuhan sekarang. Nah, itu hasilnya, saudara. Pertama, nah itu tadi, tangan belas kasih Tuhan sanggup melindungi dan memelihara. Melindungi dan memelihara kita yang kecil tak berdaya seperti bayi di tengah kesulitan dunia. Saudara, di tengah kesulitan dunia sampai antikris berkuasa di bumi 3 tahun. Dilindungi bayi itu, dilindungi, dipelihara, kasih makan, kasih minum, semuanya dilindungi, dipelihara sampai, saudara, nah ini Tuhan tolong di tengah kesulitan dunia, saudara, Tuhan tolong sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun sampai hidup kekal selamanya. Ini janji Tuhan, saudara, perlindungan, pemeliharaan Tuhan terhadap bayi-bayi yang hanya mengangkat dua tangan, berdoa dan bersedekah, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Nah, itu bayi, tidak bisa apa-apa, tapi ada dalam gendongan tangan Tuhan. Itu Tuhan tolong kita sampai hidup kekal selamanya. Yang kedua, yang kedua, ya kan bayi digendong, jadi berat badannya ditanggung oleh ibunya itu yang menggendong. Jadi yang kedua, tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk, sanggup untuk menanggung segala letih lesu, beban berat. Berapa bebannya bayi? 60 kilo ya, 3 kilo ya 3 kilo. Saudara, digendong semua. Ya, jadi tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk menanggung segala letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, maka semuanya menjadi enak dan ringan dan bahagia. Enak dan ringan dan bahagia. Itu ada di dalam bayi dalam gendongan tangan Tuhan. Kita hanya mengingat Tuhan, menangis kepada Tuhan, bayi, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita, bergumul untuk kita. Nah, memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kepada kita. Yang ketiga, saudara, tembok-tembokmu di ruang mataku itu tadi. Nah, tembok-tembokmu di ruang, tetap di ruang. Jadi Wahyu 21 ayat yang ke-12, ayat 2, Wahyu 21 ayat yang ke-12. 12. Mari. Nah, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, itu. Jadi tangan belas kasih Yesus sanggup menuntun kita menuju Yerusalem baru. Tembok-tembok di Yerusalem baru.
sanggup menuntun kita menuju Yerusalem baru. Saudara, menuju Yerusalem baru. Artinya kita harus mengalami pembaruan. Kalau dituntun Yesus, kita harus mengalami pembaruan demi pembaruan sampai bisa masuk Yerusalem baru. Sampai bisa masuk Yerusalem baru. Nah itu di baru. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kota itu penuh kemuliaan Allah, kota Yerusalem baru. Penuh kota kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata paling indah, ya bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Jadi ini keubahan hidup. Seperti permata yaspis, jernih seperti kristal. Jernih itu jujur dan percaya. Jujur dan percaya sama dengan bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Jujur dan percaya, taat. Jujur, percaya, taat. Itu seperti bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Saudara, maka tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang kita tidak bisa pikirkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, ya biar Tuhan yang memikirkan bagi kita. Kita hanya jujur dan percaya, taat. Saudara, itu bayi yang menangis kepada Tuhan. Saudara, Tuhan tolong. Jadi saudara, Tuhan tolong kita semua jujur dan percaya. Itu bayi yang menangis di hadapan Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan. Maka tangan belas kasih Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan. Tuhan yang lakukan sampai menjadi sempurna seperti Dia. Jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna seperti Dia untuk layak terangkat di awan permai. Sorak-sorai haleluya, dan kita masuk Firdaus yang akan datang sebagai kerajaan 1000 tahun damai, dan kita masuk Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah ini yang bisa saya sampaikan kesempatan ini. Mari, biarlah sungguh-sungguh ada pemisahan, saudara, gandum dengan sekam, gandum dengan, saudara, ada pemisahan gandum dengan sekam, ada pemisahan gandum dengan lalang, saudara. Nah, itu dia. Tuhan tolong kita semuanya. Kemudian, saudara, mari supaya gandum, supaya kita menjadi gandum yang matang. Nah, bangsa kafir ini, mestinya bangsa Israel gandum matang tapi sebagian keras hati. Saudara, jadi bangsa kafir mendapat kesempatan. Bagaimana caranya kita menjadi gandum yang matang itu? Ibadah pelayanan yang benar, yang merindu pengajaran yang benar. Saudara, yang merindu pengajaran benar. Kemudian ada proses sebiji gandum jatuh ke tanah, mati, saudara, dan seterusnya sampai berbuah kasih. Sampai berbuah kasih. Seperti Kornelius, bangsa kafir. Dia mengingat Tuhan, Tuhan selalu mengingat dia selalu mengingat Tuhan. Kornelius selalu mengingat. Kita juga bangsa kafir hanya ingat Yesus. Hanya ingat Yesus. Kita berseru kepada Dia. Saudara, Dia yang mengerti, mengetahui keadaan kita. Kita hanya bayi menangis kepada Dia dalam gendongan tangan Tuhan. Serahkan semua apa yang tidak bisa dipikir, tidak bisa dilakukan, apa saja serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan menerima perjamuan suci. Saudara, kita akan bangkit berdiri bersama-sama di tempat yang ada. Kita akan menyanyi Allah Peduli, nomor 1 nyanyian rohani. Saudara, nyanyian tambahan. Allah peduli. Allah mengingat kita. Kita mengingat Dia. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
ada sesuatu kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Denganku tundukkan kepala. Ingat dia yang mengingat kita, bergumul bagi kita semuanya. Tak akan pernah dibiarkan. Tak akan pernah dibiarkannya. Ada yang mengangkat dua tangan, serahkan kepada Tuhan. Bayi menangis kepada dia. Segala sesuatu yang mustahil tak mungkin lagi. Sekali lagi, tak akan pernah dibiarkannya. Yakin tangan Tuhan memeluk kita, menggendong kita. Menangis kepada dia, berseru berserah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Jangkau kami semua, gendong kami semua Tuhan, haleluya. Dialah wasau, haleluya. Apa yang tak dapat kami pikirkan, lakukan bayi-bayi, Tuhan melakukan bagi kita semua, haleluya, haleluya. Oh haleluya, sampai kesempurnaan gandum yang matang Tuhan masuk di lubung kerajaan surga kekal selamanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Peluklah saya Tuhan, peluklah kami semua Tuhan, haleluya. Peluk kami aman tentram di dalam pelukan-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai kesempurnaan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tetapkan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti di hadapan kami adalah tubuh-Mu yang dipecahkan, anggur yang di hadapan kami adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan kepada bayi-bayi yang digendongnya. Tuhan sanggup melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, perjamuan suci akan dibagikan. Kita menyanyi kurnia saja. Mari. Ya. Denganku langsung letakkan di dada yang suci. Rasakan belas kasih-Nya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Masih ada belas kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tubuhnya di tangan kanan, tak akan pernah dibiarkannya denganku. Haleluya. Ini bukti dia tidak biarkan kita. Dia memperhatikan, memperdulikan, memberikan tubuhnya kepada kita. Haleluya, Yesus, haleluya. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, Dia akan ingat kita semuanya. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai setetes darah Yesus. Setan akan lari karena ada darah Yesus di dalam kita. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Mereka adalah uluran tangan Tuhan, bukan hanya menyembuhkan, bisa melakukan apa saja bagi kita sampai menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit, bisa diraba tangan kiri, raba, tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah yang mustahil, ada dosa, ada apa aja, letakkan tangan kiri di dada. Mohon belas kasih Tuhan kepada kita semuanya. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, Yesus ingat kita semua. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia, kita sudah disembuhkan, ditolong, kita disempurnakan sampai di awan permai. Bersama keluarga kita, bersama seluruh jemaat, bersama seluruh anak-anak Tuhan di dunia ini. Kita bersorak-sorai haleluya. Jangan ada yang ketinggalan, Tuhan akan tolong kita. Angkat dua tangan ke atas, serahkanlah hidup dalam gendongan tangan Tuhan mulai sekarang, tidak lepas sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Pegang kami, pegang keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan, sampai Engkau datang kembali kedua kali. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang gugur, tidak ada yang menjadi lalang, tidak ada yang menjadi sekam. Tuhan tolong kami semua menjadi gandum yang matang Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuatkan kami hari-hari ini, pegang peluk kami semua Tuhan. Engkau mengadakan mujizat pembaruan hidup sampai pertolongan, sampai kesembuhan ajaib, sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Berkati seluruh sidang jemaat GSJ PDI Mojokerto dengan berkat rohani, berkat jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana firdaus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati semua dan mereka digembalakan Tuhan sampai takkan kekurangan aku, sampai kesempurnaan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name